Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lola Fianda dengan NIM 1213050091. Melalui video kali ini, saya dan teman-teman saya yaitu kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai peranata sosial. Sebelum pemaparan materi mengenai peranata sosial, akan ada perkenalan terlebih dahulu oleh kelompok saya, yaitu kelompok 4. Dimulai dari Lia. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Hasanah dengan NIM 12130500089. Perkenalkan, nama saya Ikmi Aulia Taufik dengan NIM 12130500076. Nama saya Ilmania Aulia Zahra Zaki dengan NIM 12130500078. Nama saya Fakhrul Purnawirawan dengan NIM 12130500066. Nama Egidia Novatia Sasabila, NIM 121305553. Setelah kita mengetahui siapa saja anggota yang ada pada kelompok 4 ini, selanjutnya akan ada pemaparan materi pengertian peranata sosial yang akan dijelaskan oleh Ilmania. Yang pertama ada pengertian peranata sosial. Peranata sosial ini merupakan suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat. Hezer sendiri mengungkapkan bahwa peranata sosial adalah suatu konsep yang kompleks, sikap-sikap yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antara manusia tertentu yang tidak dapat dielakkan, yang timbul karena dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan elementer individual, kebutuhan sosial yang wajib, dan dipenuhinya tujuan-tujuan sosial yang penting. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Ilmania. Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Ikmi mengenai pengaruh peranata sosial. Peranata sosial memiliki pengaruh yang sangat besar di kehidupan manusia, terutama dalam masyarakat. Tanpa adanya peranata sosial, manusia tidak akan bisa menjalankan perannya dengan baik. Selain itu, tanpa adanya peranata sosial juga, kehidupan masyarakat yang tentram, damai, dan aman tidak akan pernah terwujud. Kelompok kami membagi pengaruh peranata sosial menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu pengaruh positif. Di antaranya adalah mendorong masyarakat berpikir maju, mempererat persahabatan di antara warga, memunculkan adanya pembagian karya di masyarakat, mendorongnya terwujudnya ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membentuk kebutuhan masyarakat, terbentuknya kelompok atau golongan di masyarakat yang didasarkan berbagai kepentingan dan tujuan, terjadinya kerjasama antara warga sehingga membentuk masyarakat yang harmonis dan rukun. Bagian kedua adalah pengaruh negatif. Di antaranya dapat menimbulkan ketegangan sosial, pertengkaran sosial, dan konflik sosial. Misalnya, perseteruan dalam organisasi, bentrokan antara golongan atau kelompok, dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat, misalnya persaingan untuk memperoleh jabatan dengan cara menjelek-jelekan lawan, persaingan di bidang ekonomi dengan cara menjatuhkan usaha orang lain, dapat memunculkan sifat atau sikap otoriter. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Ikmi atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan ada penjelasan fungsi oleh Fahrul. Secara umum, tujuan utama diciptakannya peranata sosial yaitu untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai dan untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Tanpa adanya peranata sosial, kehidupan manusia nyaris bisa dipastikan porak-poranda karena jumlah prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia relatif terbatas. Sementara jumlah warga masyarakat yang membutuhkan justru semakin lama semakin banyak. Sekian dari penjelasan saya. Waktu dikembalikan ke moderator. Setelah pemaparan materi yang tadi, kelompok kami mengambil salah satu contoh, yaitu pelestarian cagar budaya Bali dalam lingkup peranata sosial, dan ini akan dijelaskan oleh Egidia dan Lia. Pelestarian cagar budaya Bali dalam lingkup peranata sosial. Menurut Parsons, kebudayaan merupakan kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan.
Hal ini disebabkan karena di dalam kebudayaan terdapat norma dan nilai yang harus ditaati oleh individu untuk mencapai tujuan dari kebudayaan itu sendiri. Nilai dan norma itu akan diinternalisasikan oleh aktor ke dalam dirinya sebagai suatu proses dalam sistem kepribadian agar membentuk individu sesuai yang diinginkan dalam sistem kultural. Jadi, kebudayaan adalah sistem simbol yang terpola dan tertata yang merupakan sarana orientasi aktor, aspek sistem kepribadian yang diinternalisasikan, dan pola-pola yang terinstitusionalkan dalam sistem sosial. Nah, cagar budaya merupakan warisan manusia masa lalu yang terdiri atas artefak, ekofak, fitur, dan sitas. Keempat bentuk tinggalan arkeologis ini berasal dari berbagai zaman, mulai dari zaman prasejarah, suatu zaman ketika manusia masih tergantung sepenuhnya dengan alam, kemudian dilanjutkan dengan zaman di mana manusia sudah mempunyai kehidupan yang lebih maju dengan struktur masyarakat yang tertata dengan birokrasi kerajaan. Setiap zaman yang dilalui oleh manusia telah meninggalkan sejumlah hasil-hasil kebudayaan yang mereka buat. Hasil-hasil kebudayaan yang sampai kepada kita mengalami perjalanan waktu yang sangat panjang, sehingga tidak semua materi yang dihasilkan oleh manusia masa lalu berhasil ditemukan. Hasil-hasil kebudayaan manusia bentuknya beraneka ragam, mulai dari yang paling sederhana hingga ada yang sangat kompleks dan indah. Sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait pelestarian cagar budaya Bali dalam lingkup Pranata Sosial. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 22 dijelaskan bahwa pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Dalam konteks ini, maka kegiatan pelestarian terhadap cagar budaya tidaklah bersifat stagnan, melainkan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan berkesinambungan. Kegiatan pelestarian terhadap cagar budaya sebagaimana disebutkan dalam bab 7, bagian ke-1, pasal 53 menyebutkan, ayat 1, pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan, dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Ayat 2, kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. Ayat 3, tata cara pelestarian cagar budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal sebelum kegiatan pelestarian. Dan ayat 4, pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. Penjelasan pasal 53 ayat 1 memberikan petunjuk bahwa setiap kegiatan dalam upaya pelestarian haruslah didahului oleh studi kelayakan untuk memberikan penilaian apakah suatu cagar budaya perlu dilestarikan, dan dalam implementasinya, kegiatan pelestarian melibatkan tenaga ahli pelestari sebagai koordinator. Serta tata cara pelestariannya pun harus dapat mempertimbangkan kemungkinan pengembalian ke dalam bentuk aslinya. Serta untuk maksud itu, semua sebelum kegiatan pelestarian dimulai, sedapat mungkin harus didahului dengan pendokumentasian yang lengkap terhadap objeknya. Masyarakat dengan kesadarannya sendiri telah berperan serta menjaga, melindungi cagar budaya dengan cara-cara yang mereka pahami secara turun-temurun. Masyarakat Bali memandang cagar budaya ini sebagai budaya yang disakralkan atau disucikan. Dari hal ini akan tercipta dua makna, baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Makna positif dari pandangan masyarakat terhadap cagar budaya yang diwarisi secara turun-temurun ini cenderung dapat mempertahankan nilai-nilai kesucian dari cagar budaya yang dimilikinya. Hal ini tentu akan memberikan arti positif bagi upaya pelestarian yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun, di sisi yang lain, akibat dari pandangan yang menganggap cagar budaya sebagai benda yang disucikan tentu membawa dampak yang kurang menguntungkan. Sebabnya adalah apabila terjadi kerusakan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah oleh instansi terkait akan mengalami sedikit kesulitan. Karena untuk dapat melakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut, haruslah menunggu hari-hari yang dianggap baik oleh masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Setelah pemaparan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan masyarakat
yang penting atau kebiasaan dan tata kelakuan yang meliputi suatu kegiatan kelompok manusia atau kegiatan pokok manusia. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mampu memahami dan menerapkan peranata sosial dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan cara bertindak dan perilaku sesuai norma-norma yang ada dan telah dibuat dan disepakati bersama, itu akan dapat tercipta tujuan yang ingin dicapai oleh peranata sosial tersebut. Kesimpulan lain dari pemaparan materi tadi yaitu, kebudayaan Bali sesungguhnya merupakan ekspresi dari hubungan interaksi orang-orang Bali dengan lingkungannya. Dalam kosmologi orang Bali, lingkungan dibedakan atas dua macam, yakni lingkungan skala atau nyata dan lingkungan niskala atau tidak nyata. Sedangkan lingkungan skala tuh meliputi apa saja? Lingkungan skala itu meliputi lingkungan sosial masyarakat dan lingkungan fisik atau alam sekitarnya. Sedangkan lingkungan niskala atau tidak nyata ini adalah lingkungan spiritual dan isinya adalah kekuatan supernatural atau adik kodrati yang diyakini dapat menimbulkan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan manusia tersebut. Sekian pemaparan materi mengenai peranata sosial oleh kelompok saya. Maaf bila ada kesalahan atau salah pengucapan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.